Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Kabar baik, Pak. Sepertinya Sehat. sepertinya semuanya sehat ya. Alhamdulillah, Mas. Sehat, Pak. Kalau begitu saya minta tolong Nak Mu'alim untuk memimpin doa dalam kesempatan pagi hari ini. Oke, Bapak. Marilah teman-teman dan Pak Guru semuanya pada kegiatan pagi hari ini, pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, barokah. Allahumma amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Mu'alim sudah berkenan untuk memimpin doa. Dari suaranya kelihatannya Nak Mu'alim tadi belum sarapan ya? Belum, Pak. Alhamdulillah, tapi enggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah masuk istirahat, kita bersama-sama sarapan di kantin. Siap, Gitu Pak. ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kalian semuanya sudah masuk di dalam ruang kelas. Mulai dari absen pertama, Tantri Anggra ini ada? Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Mu'alim pasti ada ya. Ya, hadir, Pak. Sony ada nggak Sony? Ada, Pak. Ada. Anis? Ada, Pak. Oh, Anis ada. Kemudian Kori, ada Kori? Ada, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Harno, ada Harno? Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Kemudian ada lagi yang belum saya absen siapa ini? Kok saya lupa dengan murid Nurul, pimpinan Pak. saya? Oh, iya Nurul, Nurul. Pak. Iya, Nurul. Nurhani, Bapak. Oh, Nurhani juga ada. Oke. Iya, Bapak. Sudah semuanya ya? Ya. Ya, Baik. Bapak. Alhamdulillah, semoga yang sudah hadir di dalam ruang kelas ini mendapatkan berkah dari Allah, diberikan kemudahan dan kepemahaman. Gitu ya? Amin. Baik. Amin. Amin, Pak. Anak-anak, pasti kalian sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran melalui Zoom ya. Sudah pernah? Dulu pada saat COVID. Oh, sudah ya? Alhamdulillah. Berarti setidaknya nanti kita tinggal mengikuti apa yang ingin saya sampaikan melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kalian sudah siap secara peralatannya, baik buku tulis, kemudian alat tulis, dan lain sebagainya. Silahkan anak-anak semuanya dikeluarkan bukunya, termasuk buku paket agamanya. Nanti akan Pak Khalid jelaskan tentang apa kegiatan dalam kesempatan pagi hari ini. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah. Berarti kalian tinggal menyimak saja ya, nanti bagaimana prosesnya bersama-sama kita kerjakan. Baik, sebelum saya atau Pak Khalid melaksanakan atau melanjutkan kegiatan, di sini ada nggak yang sudah pernah mendengar cerita tentang mimpi? Pernah? Mu'alim pernah? Wah, pernah, Pak. Wah, pernah ya? Mimpinya Sering kali, mimpi Pak. apa ini? Mimpi ketemu ular atau mimpi ketemu apa ini? Kayak mimpi itu digerucuk air gitu loh, Pak. Oh, berarti mimpi basah tapi digerujuk banyu ya, gitu ya. Iya, Pak. Baik. Nah, ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti pembahasan kita dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan menyambut usia balik. Karena kalau anak kelas 4 ini sudah memasuki persiapan masa usia balik, nanti agar kalian itu siap secara moral dan spiritualnya, hari ini kita bahas bersama-sama. Baik. Sebelum saya mulai lagi, ini biar kalian konsentrasi. Coba, siapa yang bisa menebak gambar yang saya tampilkan dalam layar? Ada nggak? Ayo, Tantri, Siap. bisa nggak? Tantri, bisa nggak? Apa ya, Pak? Ini gambar orang tidur. Apa coba? Saya belum bisa, Pak. Belum bisa. Yang lain, silahkan. Mu'alim. Itu terangan-terangan bintang tidur terus jatuh Ayo, ngebleki apa itu? bebek, Pak. Ada nggak yang bisa? Yang kedua, Pak. Pemimpin
Ya, coba saya kembalikan. Hilang. Apa? Ya, Harno sudah menyampaikan satu kata tadi. Pemimpin apa itu, Pak? Ditambah B, kemudian dia hewan angsa. Ada pemimpin bangsa, nggih, betul. Pemimpin bangsa. Kalau tadi Mu'alim pemimpi basah, kalau ini Bangsa, nggih. pemimpin bangsa, begitu ya. Kemudian Nggih. satunya lagi gambar apa? Jamur, Gambar jamur, Pak. Jamur, R-nya dicoret jadi jamu. Jamu kuat. Kemudian jamu kuat. Baik, terima kasih. Berarti setidaknya kalian sudah konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Baik, saya sampaikan tujuan pembelajaran dari kegiatan kesempatan pagi hari ini. Nanti anak-anak setelah belajar tentang menyambut usia balik, diharapkan kalian ini bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Jadi ada dua pandangan, bagaimana menurut ilmu fikih dan bagaimana pandangan menurut ilmu biologi. Kemudian juga tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian bisa menerapkan apa sih kewajiban yang harus dijalankan ketika sudah masuk masa usia balik. Oke, selanjutnya perhatikan di layar. Nah, Herno, Ya, Pak. bisa melihat gambar yang saya tampilkan? Bisa, jelas, Nah, jelas, itu Pak. gambarnya, anak-anak, kayak kita itu dimulai dari bayi ya. Bayi itu kan baik laki-laki maupun perempuan pasti merasakan bayi dulu. Kemudian menjadi anak-anak, Iya. menjadi anak remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Kira-kira posisi kita di kelas 4 ini kalian berada di posisi mana? 3, Pak. 3, Pak. 3 ya, berarti kita sudah masuk remaja, persiapan masuk usia balik. Begitu ya? Sepakat? Ya, Pak. Baik. Kalau gitu, selanjutnya coba kalian hitung. Kira-kira kalian itu sekarang sudah usia berapa? Dimulai dari tanggal lahir. Herno, kamu usia berapa, Har? Usia 14, Pak. 14, berarti sudah Iya. mendekati masuk usia balik yang sangat fatal ini ya, rentan ini. Harusnya sudah sunat kamu itu. Ya, kalau Sony usia berapa, Son? 10 tahun, Pak. 10 tahun, wah. Jedanya sangat jauh ya, 10 tahun dan 14 tahun. Padahal ini satu kelas loh, kok bisa 4 tahun gitu jedanya. Baik, berarti intinya hari ini nanti kita akan membahas tentang perkembangan atau tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena ini berhubungan dengan kewajiban syariat yang harus kalian lakukan dalam masa usia balik. Gitu ya, bisa dipahami? Iya, Bapak. Oke. Kita masuk ke topik pembahasan tentang konsep balik. Balik itu, kalau kita bisa melihat, kata balik itu diambil dari bahasa Arab. Artinya sampai. Sampai pada apa kira-kira, Lim? Sampai pada usia seseorang masuk dalam tahap kedewasaan. Pendewasaan. Ya, pendewasaan. Jadi kalau kita sudah masuk usia balik, bisa dikatakan pemikiran kita sudah dewasa, kemudian kita juga sudah bertambah usianya. Kewajiban kita juga berbeda. Lah ini, kita simak. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Secara Islam, dapat dikatakan balik yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau kalian sekarang itu sudah bisa membedakan, oh ini roti, oh ini telek lencur misalnya, itu berarti kamu sudah mulai dewasa. Oh ini saya boleh melakukan ini, saya tidak boleh mencuri, itu berarti kamu sudah masuk mulai usia dewasa. Kemudian selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah mencapai usia 15 tahun ke atas. Ini menurut ilmu fikih, ya. Dan sudah mengalami apa tadi yang disampaikan Mu'alim tadi? Mimpi basah, Mimpi Pak. Bangsa, Pak. Kalau belum mencapai 15 tahun, tapi sudah mimpi basah atau istilah kerennya adalah ihtilam, maka kalian sudah bisa dikatakan sebagai anak yang sudah balik. Kemudian misalnya, ini untuk laki-laki. Kalau yang perempuan apa? Anis, ciri-ciri atau tanda-tandanya. Ciri-ciri atau tandanya itu sudah mengalami mens, Pak. Menstruasi ya. Ya, Jadi haid, Pak. menstruasi, ya haid, menstruasi atau haid itu adalah keluarnya
darah atau melalui siklus setiap bulan itu biasanya terjadi selama 5 sampai 10 hari atau lebih, tergantung bagaimana siklus seseorang itu. Nah, biasanya anak perempuan ini mengalami masa menstruasi ini dimulai dari usia 9 tahun. Ada juga sih yang belum 9 tahun tapi sudah menstruasi, karena sekarang kan zamannya zaman Gen Z, zaman internet, semuanya serba internet. Jadi mereka dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya. Seperti itu biasanya. Itu untuk tanda-tanda menurut ilmu fikih. Sekarang kita lihat menurut ilmu biologi. Kalau mohon maaf, ini secara teknis akan belum saya hapus ini, mohon maaf ya. Suara saya biar tidak, mohon maaf, ada kendala teknis. Baik, selanjutnya untuk tanda-tanda ilmu biologi atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi adalah mengalami haid atau menstruasi. Dia hampir sama dengan fikih tadi ya. Kemudian tumbuh bulu atau rambut di bagian-bagian tertentu. Nah, nih Hani mana ini Hani nih? Oh iya, tumbuh bulu rambut di bagian tertentu. Bisa menjelaskan kepada teman-teman. Maksudnya bagaimana ini? Iya, Bapak. Di bagian apa ya, Pak? Ya paling bawah itu loh pokoknya, Ketiak Pak. ya, Saya ketiak malu mau ya di bagian. menjelaskan, Kalau Bapak. yang laki-laki ada kumis, kemudian Iya, jambang, betul. ada jenggot itu. Kalau yang perempuan biasanya tumbuh ketiak. Nah, ini yang perempuan juga payudara semakin tumbuh. Mohon maaf ya, Pak Khalid, ini bukan bermaksud untuk berbicara kotor, tapi berusaha untuk menjelaskan kepada kalian bahwa ini merupakan salah satu ciri-ciri tanda masuk usia balik. Kemudian suaranya semakin nyaring. Kalau Anis dulu itu suaranya masih kecil, sekarang mulai nyaring, berarti kamu sudah masuk di usia balik. Yang laki-laki tandanya dengan ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah itu saya beri gambaran begini ya, Herno. Jadi Pak Khalid dulu itu waktu usia 10 tahun itu pernah tidur siang bolong, tiba-tiba saya itu mimpi ketemu dengan seperti Luna Maya atau siapa begitu, gambarannya Bidadari, Pak. begitu. Terus Mau bebek, tiba-tiba Pak. di celana saya itu basah lah, itu namanya berarti kamu ihtilam, kamu mimpi basah dan diwajibkan untuk mandi wajib. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kalau yang laki-laki tumbuh jakun, ini ada di bawah jenggot, di leher. Suara semakin berat seperti Pak Khalid ini. Tumbuh bulu di bagian-bagian tertentu. Sama seperti ciri-ciri untuk yang anak perempuan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kalau Herno mimpi basah, itu berarti diharuskan untuk mandi wajib. Mandi wajib itu bagaimana? Mandi wajib itu adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan berniat dalam hati. Secara langsung nanti akan kita bahas bagaimana niatnya, bagaimana tata caranya. Nanti secara langsung pada saat pertemuan tatap muka kita praktekkan dengan mandi air yang sesungguhnya, begitu ya. Mu'alim siap ya? Dikerujuki. Oke, baik. Yap. Baik. Kemudian kalau sudah masuk usia balik, ini untuk yang perempuan dan yang laki-laki, terutama untuk yang perempuan, larangan saat berhadas besar. Kalau berhadas besar itu yang perempuan bisa dikatakan mungkin pada saat haid ya, atau nifas. Kemudian yang laki-laki dan perempuan biasanya dalam posisi setelah berhubungan suami istri itu dalam posisi berhadas besar dan belum mandi wajib. Maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Nggak boleh sholat. Kemudian kalau misalnya Nurhani pada saat mens, pada saat haid, kemudian kamu sholat, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena disamakan dengan podo karo dolanan ilmu fikih atau bermain-main dengan ilmu fikih. Nah, itu tidak boleh. Nanti Allah murka. Yang tidak boleh lagi juga memegang dan membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh juga wong sing menstruasi atau dalam keadaan haid untuk tidak usah membaca Al-Quran. Puasa juga tidak boleh, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Itu adalah beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhadas besar. Nah, nih, tadi sudah kita bahas bagaimana ciri-ciri dan tanda-tandanya, larangan-larangannya. Sekarang kewajibannya.
Yang diwajibkan pada saat kita sudah masuk usia balik adalah sholat fardu. Ini wajib. Sholat fardu itu ada berapa macam? Sony. Sholat fardu. Ada berapa? 5, Pak. Ada 5. Dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian juga diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dilaksanakan di bulan apa, Nurul? Bulan puasa, Pak. Iya di bulan puasa. Maksudnya di bulan apa? Ramadan, Pak. Oh, Ramadan, pinter. Ramadan. Ya, Oh. pinter. Jadi pelaksanaan puasa Ramadan itu namanya saja Ramadan, jadi dilaksanakan di bulan Ramadan, bukan di bulan November ya, belum pasti, belum tentu. Kemudian kita juga diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kedua orang tua, manut karo perintah, lek dikongkon yo inggih, berbahasa yang sopan, itu juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga Bapak Ibu guru juga harus berbakti. Kemudian selanjutnya menutup aurat. Lek wis balik harus menggunakan celana atau rok yang rapi atau yang menutup aurat. Lek wedok, kalau yang perempuan auratnya mulai dari semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki di atas pusar sampai dengan di bawah lutut. Itu yang laki-laki. Nah, kewajiban selanjutnya adalah menuntut ilmu. Ya, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk anak laki-laki dan perempuan, apalagi kalau sudah masuk usia balik. Nah, saya jelaskan, kalian kan dari penjelasan ini, ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebelum saya beri tugas. Sudah ada, Bapak. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Bapak. Alhamdulillah. Jelas, Kalau Pak. sudah jelas, nanti saya jelaskan tugas kalian dikerjakan hari ini, kita kerjakan di laboratorium, ya, di laboratorium komputer. Pertama kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi karena kalian hanya 8, jadi totalnya nanti ada 3 dan 2 anak kita bagi. Setelah ini kita bagi. Kemudian dalam kelompok itu kalian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya Harno dengan Nurul, Harno ini sebagai yang mengumpulkan data, Nurul yang mencatat, kemudian Hani yang mempresentasikan. Jadi ada pembagian tugas seperti itu. Kemudian kalian melakukan riset tentang atau mencari informasi tentang tanda-tanda usia balik dari perspektif biologi dan fikih melalui internet. Makanya kenapa kalian saya ajak untuk ke laboratorium nanti mencari informasi tentang tanda-tanda balik menurut biologi dan fikih di internet. Nah, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Data kalian kumpulkan, kemudian kalian analisis, kemudian informasi yang sudah kalian dapat itu dimasukkan dalam proyek membuat mind mapping. Bagaimana membuat mind mapping? Nanti saya jelaskan ketika sudah masuk di laboratorium. Nah, mind mapping itu gambarannya seperti poster, tapi sifatnya sederhana. Berisi tentang tanda-tanda balik menurut biologi dan menurut fikih. Nah, nanti setelah selesai, kita presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami ya? Setelah ini kita mengerjakan tugas di laboratorium. Baik. Kelihatannya ini sudah hampir istirahat ya, Harno ya? Sudah, Pak. Oke. Berarti sebelum istirahat dan nanti setelah istirahat kita lanjutkan ke laboratorium. Ini, saya pengen tanya dulu nih, Tantri. Kira-kira Ya, Bapak. Kira-kira bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Perasaannya yang tadinya saya belum paham Bapak. Saya Jadi merasa paham lebih ya? senang Pak dengan Merasa pembelajaran hari ini. merasa lebih senang, kemudian paham, yang paling utama lagi Ah, adalah menambah ilmu dan wawasan, begitu ya? iya Bapak. Alhamdulillah. Kalau Harno, menurut kamu perasaanmu bagaimana hari ini setelah mengikuti kegiatan ini? Senang, Pak. Senang Jadi ya? tahu Jadi tahu. Baik, antara sebelum balik dan sesudah balik itu, Pak, baik, kewajibannya baik. itu. Berarti semakin tahu. Nah, selanjutnya pertanyaan refleksi yang kedua. Saya pengen mendengar jawaban dari Anis. Iya Bapak. Apa hal yang paling menarik yang kamu dapat hari ini? Hal yang paling menarik itu loh Pak. Tadi Bapak kan
menjanjikan mau diajak ke lab, mau membuat mind Ah, mapping itu loh Pak. Saya suka ya, itu. itu kita laksanakan nanti setelah istirahat. Ya, Ya Bapak. hanya ini nanti kita istirahat dulu, kemudian nanti kita mengerjakan dengan proyek yang saya tunjukkan tadi bersama-sama dengan kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa Bisa, Bapak. Pak. Bisa, Nah, Bapak. baik, dari kegiatan kita hari ini, Pak Khalid harapkan kalian siap secara moral dan spiritual untuk menyambut usia balik ini dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Bagaimana rasanya, bagaimana nanti lika-likunya kita nikmati dan kita harus siap. Dan karena sudah balik, karena sudah masuk usia balik, maka jangan lupa di rumah sholatnya juga harus rajin. Jangan ada yang meninggalkan sholat. Ya, as-sholatu imaduddin, karena sholat itu adalah tiang agama. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Baik, Pak. terima kasih. Karena hari ini kegiatan pembelajaran sudah selesai, bagaimana? Silahkan Pak Herno untuk memimpin doa. Siap, Bapak. Semua berdiri. Oke. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai. Amin. Terima kasih Sudah, anak-anak. Terima kasih sudah bergabung di dalam kelas saya hari ini. Semoga hari ini semakin baik daripada hari kemarin. Dan tentunya jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan makan 4 sehat, 5 sempurna. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.